Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Aulia Ilmiawati MSI, yang terhormat kepada Kak Asisten yang telah hadir pada kesempatan hari ini, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami, yaitu dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitrina Deswanti dengan NIM J3L219156, Hafizah Fatunisa dengan NIM J3L219159, dan Mutiara Nikenayu dengan NIM J3L219078. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami mengenai subjudul vitamin dengan jurnal yang kami ambil bersumber dari Shrestha et al. 2016. Yang berjudul Penentuan Kadar Vitamin C pada Jeruk Kathmandu, Metode Titrasi Iodimetri, Indofenol, dan Spektrofotometri. Ya, pendahuluan pada jurnal kami berisikan mengenai 4 hal, yaitu adalah pengertian dan jenis vitamin C dan kegunaannya, sumber vitamin C, dan prinsip metode analisis. Vitamin merupakan senyawa kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme tubuh. Ya. Jadi, apabila kita kekurangan vitamin atau tidak mendapatkan vitamin yang cukup, maka proses metabolisme tubuh kita akan terganggu. Ya. Vitamin pada dasarnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu vitamin larut air dan vitamin tidak larut air. Vitamin C merupakan golongan vitamin yang termaksud ke dalam golongan vitamin larut air. Oleh karena itu, mungkin sering kita jumpai banyak tablet vitamin C yang dapat langsung larut dalam air. Ya, vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air, ya berbentuk kering, stabil, ya, dalam bentuk kering ia akan cukup stabil, namun dalam bentuk air ia akan mudah teroksidasi. Hal ini disebutkan oleh Ningsih pada jurnalnya yang diterbitkan tahun 2018. Ya. Nah, apa sih kira-kira kegunaan dari vitamin C ini sendiri? Ya, vitamin C pada umumnya kita kenal sebagai vitamin yang berfungsi untuk memelihara kesehatan kulit, kemudian kesehatan tulang. Ya, atau belakangan ini kita jumpai vitamin C sangat terkenal ya untuk meningkatkan imunitas. Apabila kita kekurangan vitamin C, maka kondisi kualitas kulit kita akan menurun atau tampak kusam. Kemudian kita bisa mengalami gusi berdarah atau sariawan dan tulang yang mudah keropos. Ya, karena tidak dipelihara oleh vitamin C. Nah, sumber vitamin C seperti yang ada pada gambar umumnya kita dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang biasanya ditandai dengan rasa yang masam. Di sini ada jeruk, kemudian pakcoy, kiwi, stroberi, pepaya, ya. Kemudian ada anggur, cabai, dan brokoli. Ya. Cabai memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Ya. Bahkan rasanya tidak lagi asam. Sampai menimbulkan rasa pedas yang bisa mengakibatkan korosi. Oleh karena itu, pada cabai bisa diindikasikan bahwa ia memiliki sumber vitamin C yang tinggi. Ya, berikut ini merupakan prinsip metode analisis yang kami gunakan, yaitu terdiri dari titrasi iodimetri, titrasi indofenol, dan spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama adalah prinsip dari titrasi iodimetri. Dalam penentuan kadar vitamin C, seperti yang kita telah ketahui, bahwa titrasi iodimetri merupakan salah satu cara yang dapat kita gunakan. Ya, dalam titrasi ini, proses titrasi berlangsung secara langsung, ya, jadi bukan titrasi kembali. Berbeda dengan titrasi iodimetri, yang proses titrasinya itu adalah titrasi kembali. Nah, dalam proses titrasi langsung ini, akan terjadi proses
adisi, yaitu proses perubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Dalam penentuan kadar vitamin C, maka ikatan rangkap yang akan diubah menjadi ikatan tunggal adalah karbon C nomor 2 dan karbon C nomor 3. Ikatan ini nantinya akan putus, ya. Nah, kemudian nanti setelah semuanya teradisi atau semua ikatan rangkap telah menjadi ikatan tunggal, maka tetes iodin yang akan mengenai sampel setelahnya itu akan bereaksi dengan indikator amilum, membentuk ioda amilum yang berwarna biru. Hal ini disampaikan oleh Rahman et al. Dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2018. Selanjutnya, titrasi indofenol. Pada titrasi indofenol ini menggunakan larutan pewarna 2,6 diklorofenol indofenol yang memiliki prinsip menetapkan kadar vitamin C pada bahan pangan berdasarkan titrasi dengan 2,6 diklorofenol indofenol, di mana terjadi reaksi reduksi antara 2,6 diklorofenol indofenol dengan adanya vitamin C dalam larutan asam. Titik akhir titrasi ini ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda dalam kondisi asam. Prinsip spektrofotometri UV-Vis, yaitu prinsip metode ini adalah pengukuran absorbansi radiasi elektromagnetik oleh vitamin C di daerah ultraviolet. Menurut Funk and Low 1985, pengukuran vitamin C dapat terganggu oleh adanya senyawa lain yang ikut memberikan absorban pada lambda maksimum vitamin C. Namun, hal ini dapat ditangani dengan melakukan pengukuran absorban koreksi latar. Metode ini memiliki kelemahan, yaitu adanya proses dekomposisi termal yang memakan waktu cukup lama. Ya, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, kekurangan vitamin C ini dapat menimbulkan beberapa kerugian ya untuk fisik kita. Ya, seperti misal di sini ada perubahan susunan tulang, kerusakan gigi, kemudian mungkin kerusakan kulit, ya, hingga ini pertambahan berat badan. Hal ini disampaikan oleh Rahmat dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2017. Ternyata vitamin C sendiri untuk konsumsinya telah diatur oleh AKG atau angka kecukupan gizi, ya minimal pada orang dewasa adalah 40-60 mg per harinya. Hal ini disebutkan oleh Niawan S. dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2020. Ya, tujuan dari makalah ini adalah untuk menentukan kadar asam askorbat atau vitamin C pada berbagai jenis buah Kathmandu dan membandingkannya dengan angka kecukupan gizi pada literatur. Berikut merupakan alat dan bahan yang kami gunakan. Ya. Yang pertama di sini ada mengenai metode titrasi iodimetri. Ya, di sini ada metode titrasi iodimetri atau titrasi langsung. Ya, contoh sebanyak 25 mili di pipet, kemudian ditambahkan 10 mili H2SO4 dan indikator pati sebanyak 2 mili. Titrasi dilakukan secara manual hingga terjadi perubahan warna menjadi biru.
Metode titrasi indofenol dilakukan dengan cara 5 ml sampel jus buah jeruk dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 5 ml asam metafosfat 3%, kemudian disaring dengan kapas segar, lalu 5 ml fitratnya diambil dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 2 ml campuran asam metafosfat dan asam asetat. Setelah itu, larutan dititrasi dengan pewarna indofenol atau diklorofenol indofenol. Titik akhirnya sampai berwarna merah muda pucat. Hal itu juga dilakukan pada larutan standar. Larutan sebanyak 5 ml standar kerja asam askorbat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 5 ml asam metafosfat 3%, kemudian larutan dititrasi dengan pewarna indofenol sampai warna merah muda pucat. Berikut merupakan video penetapan kadar vitamin C menggunakan metode titrasi indofenol. Metode spektrofotometri asam askorbat ditemukan menurut metode Simona et al. 2011, yaitu 20 ml jus jeruk dari setiap buah dicampur dengan volume yang sama dari larutan asam oksalat 0,4% dan kemudian disaring. Asam askorbat ditentukan di spektrofotometri UV-Vis dengan memantau warna merah muda dari pewarna indofenol yang diproduksi dalam media asam pada maksimal panjang gelombang 518 nanometer, lalu yang direduksi menjadi tidak berwarna oleh asam askorbat sehingga intensitas warna menurun dengan meningkatnya jumlah asam askorbat. Berikut adalah metode spektrofotometri yang akan ditampilkan melalui video.
Berikut adalah hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama ada mengenai titrasi iodimetri. Titrasi iodimetri ini merupakan metode analisis kualitatif maupun kuantitatif ya berdasarkan prinsip redox. Dalam hal ini vitamin C akan bertindak sebagai pereduksi atau reduktor karena kita tahu bahwasanya vitamin C atau asam askorbat ini merupakan reduktor yang kuat. Dan kemudian I2 sebagai zat pengoksidasi. Ya. Nah, dalam reaksi ini terjadi transfer elektron dan pasangan reduksi ke pasangan pengoksidasi. Ya, vitamin C dioksidasi menjadi asam dehidroaskorbat, sedangkan iodium direduksi menjadi iodida. Ya, berikut merupakan reaksi yang terjadi yang berada di sebelah kanan. Nah, pada titrasi iodimetri ini, ya tadi seperti yang telah dipaparkan dalam metode, ya hal-hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan buret gelap, ya kemudian menghindari kontak vitamin C dengan udara. Mengapa? Karena vitamin C maupun iodin mudah bereaksi dengan udara. Ya, hal-hal lain yang harus diperhatikan juga adalah ketika penambahan indikator amilum. Ya, ketika penambahan indikator amilum itu dilakukan ketika mendekati titik akhir. Ya, mengapa? Karena agar amilum ini tidak membungkus iodin, ya, sehingga penentuan titik akhir dapat dilakukan secara tepat. Kalau misal dilakukan penambahan indikator terlalu cepat, maka nanti iodin itu akan bereaksi dengan amilum. Nah, nantinya iodin ini akan semakin kuat sehingga akan sulit bereaksi dengan vitamin C. Oleh karena itu, penambahan amilum dilakukan ketika mendekati titik akhir. Ya, penambahan H2SO4 digunakan untuk menambahkan suasana asam dalam reaksi agar reaksi organik ini dapat berjalan lebih cepat. Ya. Selanjutnya, pada titrasi indofenol ini, fungsi larutan asam metafosfat untuk mencegah logam katalis lain mengoksidasi vitamin C. Lalu, fungsi campuran larutan asam metafosfat asetat juga berguna untuk pangan yang mengandung protein karena asam metafosfat ini dapat memisahkan vitamin C yang terikat dengan protein. Lalu berikut merupakan reaksi dari titrasi indofenol, yang mana bentuk asam askorbat tereduksi menyumbangkan protonnya atau ion H+ untuk dioksidasi dan mereduksi zat pewarna. Asam askorbat membentuk semidehidroaskorbat yang tidak bersifat reaktif. Selanjutnya, semidehidroaskorbat mengalami reaksi disproporsionasi membentuk dehidroaskorbat yang bersifat tidak stabil. Lalu, zat pewarna indofenol berubah dari biru menjadi merah muda pucat atau bentuk leuko tidak berwarna dalam media asam. Lalu, bila semua asam askorbat ini sudah mereduksi larutan diklorofenol indofenol, maka kelebihan larutan ini sedikit saja sudah akan terlihat terjadinya warna merah muda. Hasil dari spektrofotometri yaitu dengan penambahan asam oksalat dan untuk menjaga vitamin C dalam sampel tetap stabil dan memperlambat proses oksidasi selama proses analisis dilakukan penyaringan agar kontaminasi yang terdapat pada jeruk tidak dapat ikut saat analisis. Analisis kuantitatif yang dimulai dengan menentukan panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometri UV-Vis dan diperoleh panjang gelombang 518 nanometer. Spektrofotometer dengan memantau warna merah muda dari warna indofenol yang diproduksi dalam media asam pada maksimal 514 nanometer yang direduksi menjadi tidak berwarna oleh asam askorbat sehingga intensitas warna menurun dengan meningkatnya jumlah asam askorbat. Penentuan asam askorbat dengan memantau absorbensi pewarna sisa pada 518 nanometer dalam media asam absorbensi karena pewarna menurun dengan meningkatnya konsentrasi. Asam askorbat karena pengurangan warna merah muda pewarna menjadi tidak berwarna oleh asam askorbat.
Berdasarkan data pengukuran larutan standar, vitamin C dibuat berupa kalibrasi yang sesuai dengan gambar dengan hubungan antara absorbensi dengan konsentrasi dan diperoleh persamaan linearitas. Persamaan linear yang diperoleh yaitu Y sama dengan 0,002X plus 0,883 dengan regresi linear R pangkat 2 0,998 yang memenuhi syarat nilai korelasi R sama dengan 0,998 atau mendekati 1 pada suatu kelayakan metode analisis. Berikut merupakan hasil dari titrasi iodimetri pada penetapan kadar vitamin C jeruk Kathmandu. Dapat dilihat pada tabel bahwa pada buah lemon mengandung 31,5 mg per 100 ml jus asam askorbat. Lalu pada jeruk pahit mengandung asam askorbat 28,46 mg per 100 ml jus. Pada jeruk bali mengandung asam askorbat 56,93 mg per 100 ml jus. Pada jeruk manis mengandung 25,88 mg per 100 ml jus. Kemudian pada jeruk bali merah mengandung 39,68 mg per 100 ml jus, dan pada buah limau mengandung asam askorbat 16,38 mg per 100 ml jus. Dapat dilihat bahwa jeruk bali mengandung asam askorbat paling tinggi yaitu sebesar 56,93 mg per 100 ml jus dibandingkan dengan buah jeruk lainnya. Lalu limau mengandung jumlah asam askorbat terendah yaitu sebesar 16,38 mg per 100 ml jus. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari titrasi indofenol. Dapat dilihat bahwa volume sampel yang digunakan sebanyak 5 ml. Lalu dihasilkan volume terpakai seperti tertera pada tabel, yang mana volume terpakai ini digunakan untuk menghitung kadar asam askorbat. Adapun rumus lengkap yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu bobot standar dikali dengan volume titrasi sampel dikali volume total ekstrak dan dikali 100 ml. Kemudian dibagi dengan volume titrasi standar dikali dengan bobot sampel dan dikali dengan volume yang dipipet. Selanjutnya, hasil yang didapatkan adalah pada buah lemon dihasilkan 33 mg per 100 ml jus asam askorbat. Lalu pada jeruk pahit didapatkan kadar asam askorbat sebesar 30,63 mg per 100 ml. Pada jeruk bali sebesar 66,7 mg per 100 ml jus. Lalu pada jeruk manis mendapatkan 22 mg per 100 ml jus. Pada jeruk bali merah mendapatkan 37,5 mg per 100 ml jus. Dan yang terakhir pada buah limau mendapatkan hasil 15,5 mg per 100 ml jus. Dapat diketahui juga bahwa jeruk bali mengandung asam askorbat paling tinggi yaitu sebesar 66,7 mg per 100 ml dibandingkan dengan buah jeruk lainnya. Sedangkan pada limau mengandung jumlah asam askorbat terendah yaitu sebesar 15,5 mg per 100 ml. Berikut adalah tabel hasil metode spektrofotometri UV-Vis yang didapatkan. Jeruk bali mengandung asam askorbat paling banyak yaitu 60,25 mg per 100 ml sari buah, sedangkan limau memiliki askorbat paling sedikit yaitu 20,3 mg per 100 ml. Dari ketiga metode yang telah digunakan pada hasil titrasi iodimetri, titrasi zat warna indofenol, dan spektrofotometri, kadar yang dihasilkan tidak terlalu berbeda signifikan. Lalu, rata-rata kadar asam askorbat dalam ketiga metode tersebut ditemukan paling tinggi dalam jus jeruk bali, diikuti oleh jeruk bali merah, lalu lemon, kemudian jeruk pahit, jeruk manis, dan yang terakhir pada jeruk limau. Adapun faktor perbedaan kadar pada setiap metode dipengaruhi oleh perbedaan teknik pengukuran,
Lalu mungkin pada proses pemerasan juga mempengaruhi kandungan asam ascorbat jus buah dan juga adanya galat pada setiap pengukuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada ketiga metode. Pada metode iodimetri memiliki kelebihan prosedurnya mudah, namun kekurangannya adalah tidak selektif dan memiliki galat yang besar. Lalu pada titrasi indofenol, kelebihannya adalah zat produksi lain tidak mengganggu penetapan kadar vitamin C. Lalu praktis dan spesifik pada pH asam 1-3,5. Namun kekurangannya kurang akurat dalam suasana netral atau basah. Lalu pada metode spektrofotometri UV vis, kelebihannya adalah selektif, ketelitiannya tinggi, cepat dan tepat. Namun kekurangannya biaya alat yang mahal dan bergantung dengan sumber listrik. Ditinjau dari kelebihan dan kekurangan ketiga metode, serta ditinjau dari kadar yang dihasilkan, yaitu pada metode spektrofotometri didapatkan kadar asam ascorbat yang lebih besar dibandingkan kedua metode lainnya. Dapat diketahui bahwa metode yang paling baik pada penetapan kadar asam ascorbat adalah metode spektrofotometri. Lalu yang kedua adalah metode indofenol, dan yang terakhir adalah metode iodimetri. Ya, berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kadar asam ascorbat atau nilai vitamin C dalam buah jeruk. Yang pertama ada tingkat kematangan, kemudian varietas regional buah-buahan, iklim, suhu, jumlah nitrat. Nah, kira-kira kenapa sih itu apa yang menyebabkan faktor-faktor ini dapat mempengaruhi nilai asam ascorbat atau kadar vitamin C? Ya, kematangan buah, gitu ya. Usia kematangan buah ini dapat mempengaruhi kadar vitamin C. Ya, hal ini dipaparkan oleh Niam dan Susanto. Kemudian ada iklim, ya juga mempengaruhi rendemen vitamin C, karena semakin panas suatu lingkungan akan menurunkan konsentrasi vitamin C. Ya, mengapa? Ya, karena vitamin C sendiri sangat mudah teroksidasi, jadi sangat sensitif terhadap cahaya. Ya, kemudian hal ini gitu dipaparkan oleh Witono et al. Dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2021. Ya, nitrat juga dapat mempengaruhi vitamin C karena keberadaannya dapat mempengaruhi reaksi redoks yang terjadi ketika penentuan kadar, ya. Kemudian suhu juga dapat mempengaruhi ya, karena tadi vitamin C ketika dia dalam bentuk cairan gitu akan mudah teroksidasi ya, dan sangat sensitif. Ya. Kemudian di sini ada yang mengatakan varietas regional buah-buahan, jadi tergantung dari jenis buah, kemudian lingkungan tempat buah tinggal, ini akan mempengaruhi kadar vitamin C atau asam ascorbat. Metode lain yang digunakan pada analisis kadar asam ascorbat ada metode iodometri, titrasi asam basa, metode DPPH, dan metode kinerja tinggi. Prinsip dari metode iodometri ini menggunakan dua jenis indikator, yaitu kanji dan iodin, yang dapat bertindak sebagai indikator bagi dunia sendiri. Iodin juga memberikan warna ungu atau violet yang intensitasnya untuk zat-zat larut seperti karbon, tetra, klorida, dan kloroform. Namun demikian, larutan dari kanji lebih umum dipergunakan karena warna biru gelap dari kompleks iodin kanji bertindak sebagai suatu tes yang amat sensitif untuk iodin. Lalu untuk prinsip dari titrasi asam basa merupakan contoh analisis volumetri, yaitu suatu cara atau metode yang menggunakan larutan yang disebut titrat dan dilepaskan dari perangkat gelas yang disebut buret. Bila larutan yang diuji bersifat basa, maka titrat harus bersifat asam dan sebaliknya. Untuk menghitung kadar vitamin C dari metode ini adalah dengan mol NaOH sama dengan mol asam ascorbat. Sastro Hanimijojo tahun 2005.
Metode DPPH merupakan metode in vitro yang memberikan informasi reaktivitas senyawa yang diuji dengan suatu radikal stabil. DPPH memberikan serapan kuat pada panjang gelombang 517 nanometer dengan warna violet gelap. Penangkapan radikal bebas menyebabkan elektron menjadi berpasangan yang kemudian menyebabkan penghilangan warna yang sebanding dengan jumlah elektron yang diambil. Menurut Tsunami DKK tahun 2007. Lalu pada metode kromatografi cair kinerja tinggi, kromatografi cair kinerja tinggi atau biasa juga disebut dengan performance liquid chromatography atau HPLC, merupakan teknik pemisahan yang luas digunakan untuk analisis permainan senyawa tertentu dalam sampel baik di bidang farmasi, lingkungan, bioteknologi, polimer, dan industri makanan. Menurut Kanjar tahun 2012. Berikut adalah kesimpulannya berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga metode, jeruk bali memiliki kadar asam askorbat tinggi, lalu jeruk bali merah, lemon, jeruk pahit, jeruk manis, dan terakhir jeruk limau yang memiliki kadar asam askorbat terendah. Analisis vitamin C dilakukan pada penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu metode iodimetri, metode indofenol, dan metode spektrofotometri UV-Vis. Masing-masing metode memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adapun metode yang paling baik dalam penentuan vitamin C adalah metode spektrofotometri, lalu titrasi warna, indofenol, dan terakhir metode iodometri. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Ya, cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok 5. Kami selaku kelompok 5 memohon maaf apabila sepanjang perjalanan penjelasan kami pada materi hari ini memiliki kekurangan. Saya cukupkan. Kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.